お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 573 kita diperlihatkan pada situasi Zaraki yang tengah berhadapan dengan sosok stand leader bernama Grammy. Sepertinya ini akan menjadi sebuah pertarungan yang sengit bagi mereka yang disebut-sebut sebagai orang terkuat. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter 574 ini memperlihatkan para Shinigami yang tengah kebingungan dengan munculnya sebuah benteng batu raksasa di area pertempuran Zaraki melawan Grammy. Di tengah kebingungannya mereka, kini para Shinigami pun dikejutkan dengan sebuah tekanan reatsu kuat yang dipancarkan oleh Kapten Zaraki. Setelah mengetahui bahwa kaptennya telah muncul di dalam pertempuran, lantas membuat para Shinigami pun menjadi semakin bersemangat. Sambil bersorak menyerukan nama kaptennya, mereka semakin yakin untuk bisa memenangkan pertempuran yang sedang mereka jalani. Di sisi lain, melihat para Shinigami di bawah yang semakin percaya diri, Grammy pun berkomentar bahwa mereka semua bebas untuk berhayal semau mereka sendiri, karena bagaimanapun dirinya juga merupakan seorang yang senang berimajinasi. Bahkan saat ini dengan hanya mengimajinasikan lukanya telah sembuh, secara ajaib luka tebasan yang sebelumnya didapatkan dari Zaraki kini benar-benar telah sembuh seperti sedia kala. Seolah ingin menyombongkan diri, Grammy pun berkata bahwa dirinya mampu mengalahkan Zaraki hanya dengan pikirannya saja. Dan benar saja, dengan menggunakan kekuatan imajinasinya, Grammy tengah menciptakan gumpalan lava yang sangat panas. Sambil meluncurkan lavanya ke arah Zaraki, dia pun mengatakan bahwa lava yang sangat panas tersebut tidak lain merupakan hasil dari imajinasinya. Sementara itu, seakan tidak peduli dari mana lava tersebut berasal, sambil menebaskan pedangnya, Zaraki pun berkata bahwa dirinya telah muak dengan segala ketidaklogisan yang ditunjukkan oleh Grammy sejauh ini. Di tengah serangan yang telah ditahan oleh Zaraki, tiba-tiba saja Zaraki melihat sosok Yachiru yang tengah duduk terdiam di dekat area pertempuran. Melihat hal itu, Zaraki pun langsung menyuruh Yachiru untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, Grammy yang melihat hal itu pun langsung menjelaskan pada Zaraki bahwa saat ini tulang milik Yachiru layaknya seperti kue yang mudah hancur. Jika dia bergerak, maka seluruh tulangnya akan hancur hingga bisa membuatnya mati. Seolah tak ingin mempedulikan omong kosongnya itu, dengan sigap Zaraki pun langsung meloncat ke arah Grammy guna melancarkan serangan. Namun sayang, belum sempat Zaraki melancarkan serangan, secara tak terduga kini dirinya tiba-tiba saja diselimuti oleh gumpalan air berbentuk kubus. Terlihat gumpalan air tersebut mampu menghentikan serangan Zaraki hingga membuatnya tenggelam di sana. Belum cukup dengan itu, dalam keadaan yang masih terjebak di dalam air, Zaraki pun kini dijatuhkan ke dalam sebuah jurang yang langsung menghimpit dirinya dengan sangat kuat. Di sisi lain, melihat serangannya mampu mengubur Zaraki di dalam tanah, Grammy pun tampaknya telah yakin bahwa saat ini Zaraki telah tumbang akibat terhimpit oleh jurang mematikannya. Namun secara tiba-tiba dari dalam tanah tempat Zaraki terkubur, kini muncul sebuah ledakan yang cukup besar hingga mampu mendorong Grammy bersama tanah yang dipijaknya. Rupanya ledakan besar tersebut merupakan serangan yang dilancarkan oleh Zaraki yang sedang berusaha keluar dari tanah yang menguburnya. Sambil meloncat keluar dari dalam tanah, Zaraki pun sepertinya hendak akan melancarkan serangan balik kepada Grammy. Akan tetapi, lagi-lagi dengan menggunakan kekuatannya, Grammy tampaknya mampu menangkis serangan Zaraki dengan menggunakan sebuah tiang dari hasil imajinasinya. Di sisi lain, rupanya selain menyelamatkan dirinya sendiri dari ledakan yang diciptakannya, saat itu Zaraki juga telah berhasil membawa Yachiru bersama dirinya. Dengan tubuh Yachiru yang tidak hancur setelah Zaraki membawanya, kini Zaraki pun mulai menyadari bahwa saat ini tulang milik Yachiru telah kembali menjadi normal. Di sana, Zaraki pun berasumsi bahwa saat ini Grammy terlalu fokus pada dirinya hingga membuatnya lupa untuk menjaga fokusnya kepada Yachiru. Pada awal chapter 575 ini masih memperlihatkan pertarungan sengit antara Zaraki melawan Grammy. Terlihat saat itu tampaknya Zaraki berhasil memotong tiang yang digunakan Grammy untuk menangkis serangannya. Tak sampai di situ saja, tebasan dari Zaraki tersebut nyatanya mampu menghancurkan setengah dari benteng batu raksasa yang menjadi panggung pertarungan mereka berdua. Sementara itu, di tempat lain, tepatnya di dalam sebuah bangunan di dekat pertarungan Zaraki melawan Grammy,
Saat itu sambil mengamati pertarungan, Askin Nalevar pun memberi apresiasi kepada Zaraki yang telah berani menantang Grammy untuk bertarung. Karena menurutnya monster seperti Grammy sangatlah terlalu kuat untuk dilepaskan ke dalam pertempuran yang terjadi saat ini. Tepat di depannya, salah seorang Staying Leader bernama Pepe Waka berada, tampaknya juga sependapat dengan apa yang dikatakan Askin. Menurutnya akan lebih baik jika seandainya Yuhava tetap mengurung Grammy untuk selamanya. Seolah mengakui betapa mengerikannya kekuatan yang dimiliki oleh Grammy, mereka berdua pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat yang menurut mereka masih berjarak kurang aman dari pertarungan Grammy. Kembali lagi ke dalam pertarungan sengit yang saat ini tengah terjadi antara Zaraki melawan Grammy. Terlihat saat itu Yachiru tampaknya telah mampu berdiri kembali dari kelumpuhan yang sempat dialaminya. Dengan arahan yang telah Zaraki berikan, Yachiru pun bergegas pergi dari tempat itu untuk segera menyembuhkan lengannya kepada Isane yang tengah berada di bawah benteng. Di sisi lain, Grammy yang melihat hal itu pun lantas berkata bahwa kini akhirnya dia bisa lebih fokus untuk bertarung melawan Zaraki. Karena menurutnya Yachiru yang sedari tadi berada di sana tidak lebih dari hanya sekedar pengganggu saja. Sementara itu, melihat lawannya yang seperti tidak menikmati pertarungan, Zaraki pun kini mulai mempertanyakan tujuan Grammy yang saat itu bertarung melawannya. Menurutnya, sebagai seorang Staying Leader terkuat, seharusnya Grammy senang bisa bertarung melawan orang yang kuat seperti dirinya. Sambil bersiap melakukan serangan selanjutnya, Zaraki pun mengajak Grammy untuk fokus menikmati pertarungan tanpa memikirkan hal lain di luar sana. Seolah ingin membangkitkan gairah bertarung lawannya, Zaraki pun kini menantang Grammy untuk dapat membunuh dirinya yang merupakan orang terkuat. Bersamaan dengan itu, kini pertarungan antara mereka berdua pun kembali dimulai. Terlihat beberapa balok batu yang diciptakan oleh Grammy satu persatu mulai mengurumuni Zaraki yang tengah melompat ke udara. Seakan menganggap bahwa Zaraki adalah mangsanya, balok-balok itu pun tampaknya semakin beramai-ramai memburu Zaraki yang semakin kewalahan. Sambil terus melancarkan serangan, Grammy pun bertanya-tanya tentang apa yang telah dikatakan oleh Zaraki padanya. Menurutnya, selama ini dirinya tak pernah memiliki hasrat untuk bertarung melawan orang yang kuat. Karena tanpa harus bertarung pun dirinya sudah diakui sebagai Staying Leader yang terkuat. Namun kali ini berkat provokasi yang dilakukan oleh Zaraki, tiba-tiba saja Grammy merasakan sesuatu yang berbeda dari pertarungan-pertarungan sebelumnya. Yang mana kali ini Grammy merasa bahwa dirinya lebih bersemangat untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Kini seakan mulai menikmati pertarungannya melawan Zaraki, Grammy pun menegaskan bahwa dirinya akan segera menghancurkan Zaraki hingga hancur berkeping-keping. Dengan gairah bertarungnya yang semakin tinggi, saat ini dirinya telah mengeluarkan ratusan senjata api yang siap untuk ditembakkan pada Zaraki. Dan benar saja, tanpa menunggu waktu lama, senjata-senjata api itu pun akhirnya langsung ditembakkan ke arah Zaraki dengan sangat brutal. Tak sampai di situ saja, kini Grammy juga meluncurkan beberapa roket ke arah Zaraki hingga mampu menyebabkan sebuah ledakan yang cukup besar. Ledakan besar itu rupanya juga mampu menciptakan kepulan asap yang hampir menutupi setengah dari permukaan panggung pertempuran. Namun secara mengejutkan, dari balik kepulan asap, Zaraki yang telah ditembaki secara bertubi-tubi oleh Grammy nyatanya masih kokoh berdiri dengan tubuh yang penuh luka. Sambil memegang pedang di tangannya, Zaraki pun kini tahu bahwa musuh yang ada di hadapannya itu telah mulai menikmati pertarungan melawan dirinya. Di awal chapter 576 ini memperlihatkan Grammy yang tengah berbicara pada dirinya sendiri tentang perasaan yang saat ini dia alami. Di sana dia merasa bahwa pertarungannya melawan Zaraki terasa begitu menyenangkan, hingga akhirnya membuatnya semakin tertarik untuk terus fokus menikmati pertarungan. Di sisi lain, Zaraki yang telah mengetahui bahwa lawannya kini mulai bersemangat, sambil tersenyum Zaraki pun kembali mulai melancarkan serangan ke arah Grammy yang tengah berlindung di dalam sebuah perisai hitam. Bersamaan dengan itu, perisai hitam yang saat itu digunakan oleh Grammy rupanya juga mampu mengeluarkan sebuah senjata tajam guna menyerang balik Zaraki. Namun meskipun begitu, dengan brutal Zaraki juga mampu menangkis dan menghancurkan perisai hitam tersebut. Selain itu, setelah berhasil menghancurkan perisai, Zaraki pun tampaknya juga berhasil menebaskan kembali pedangnya kepada Grammy. Di sana dengan sombongnya, Zaraki pun berkata bahwa dirinya tetap akan mampu memotong Grammy meskipun Grammy telah berubah menjadi sekeras besi. Mendengar hal itu, Grammy pun lantas tidak ingin diam begitu saja. Kini dengan kekuatan imajinasinya, Grammy tengah menciptakan sebuah tangan raksasa dari arah atas yang langsung menghujam Zaraki. Sementara itu, Zaraki yang tengah tertindih oleh tangan raksasa itu pun sepertinya tidak ingin kalah begitu saja.
Dengan kekuatan layaknya monster yang dimilikinya, Zaraki nyatanya mampu memotong tangan raksasa itu hingga membuatnya terbelah menjadi dua. Tak sampai di situ saja, sesaat setelah Zaraki berhasil memotong tangan raksasa tersebut, tanpa Grammy sadari, Zaraki telah berhasil melancarkan sebuah serangan dadakan hingga membuat Grammy tertebas. Tidak menunggu waktu lama, dengan cepat Zaraki pun kembali melancarkan serangan guna mencegah Grammy untuk menyembuhkan luka tebasannya. Dan benar saja, belum sempat Grammy menyembuhkan luka, kini dirinya malah kembali mendapatkan tebasan atas serangan cepat yang dilancarkan oleh Zaraki. Seakan merasa bahwa ini adalah akhir baginya, Grammy pun mulai membayangkan dirinya yang akan segera dikalahkan oleh Zaraki. Namun di sisi lain, melihat Grammy yang kini mulai pasrah dan kewalahan menghadapinya, lantas membuat Zaraki mencoba memprovokasi kembali Grammy. Seolah bisa membaca pikiran, Zaraki pun bertanya, "Apa kau sedang mengimajinasikan kekalahanmu?" Mendengar hal itu, sontak membuat Grammy pun sadar akan kesalahan yang telah dilakukan di dalam pikirannya. Menurutnya, seharusnya dirinya tidak boleh berpikir bahwa dirinya akan dikalahkan oleh Zaraki, karena hal itu bisa membuatnya menjadi sebuah kenyataan. Sambil menyembuhkan lukanya sendiri, kini Grammy pun berterima kasih pada Zaraki yang telah menyadarkan dirinya yang hampir saja berbuat kesalahan fatal. Dengan semangat bertarung yang baru, saat ini Grammy pun mulai menunjukkan kekuatan sebenarnya di hadapan Zaraki. Terlihat saat itu dirinya mampu menciptakan dirinya yang lain hingga membuatnya menjadi dua. Di sana Grammy pun menjelaskan bahwa ternyata dirinya juga mampu menciptakan sebuah kehidupan menggunakan imajinasi. Seperti halnya dia mampu menciptakan Gwenel yang bahkan memiliki kekuatannya sendiri. Kemudian setelah itu, dengan kekuatannya yang telah dilipat gandakan, dia dan kloningannya pun mampu menciptakan sebuah meteor raksasa yang tiba-tiba saja muncul dari atas langit. Terlihat meteor yang sangat besar itu tampaknya tengah menuju Seirete seolah ingin membinasakan segala hal yang ada di bawahnya. Sementara itu, melihat kemunculan meteor raksasa yang tengah mengarah padanya tidak membuat Zaraki gentar sedikit pun. Justru sebaliknya, dengan senyumannya yang khas, kini Zaraki pun mulai memanggil kekuatan sejati dari Zanpakutonya yang bernama Nozarashi. Pada awal chapter 577 ini memperlihatkan sebuah meteor raksasa yang berhasil diciptakan oleh Grammy bersama dengan kloningannya. Terlihat meteor raksasa itu perlahan mulai mendekat menuju Seirete yang merupakan arena pertempuran antara Shinigami melawan Quincy. Kemunculan meteor raksasa tersebut tampaknya mulai mengejutkan para Shinigami yang saat itu berada di sana. Bahkan tidak hanya Shinigami, mereka para Stand Leader yang notabene merupakan rekan dari Grammy juga menunjukkan kewaspadaannya akan meteor raksasa tersebut. Salah satu di antaranya adalah Askin Naklevar. Terlihat saat itu dirinya begitu tidak percaya bahwa Grammy sampai berbuat sejauh ini demi mengalahkan lawannya. Di sana Askin juga mengatakan bahwa saat ini Grammy telah benar-benar mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Sementara itu, para Shinigami yang tadinya sempat terkejut, kini mulai merasa lega setelah mengetahui bahwa Seirete memiliki pelindung Shakonmaku yang mana nantinya akan mampu menghancurkan segala benda yang datang dari luar. Namun rupanya pelindung Shakonmaku yang digadang-gadang mampu menahan benda raksasa itu nyatanya tidak mampu menahan dahsyatnya benturan meteor raksasa yang semakin mendekati Seirete tersebut. Melihat hal itu lantas membuat para Shinigami yang tadinya merasa lega pun berubah kembali menjadi panik. Dengan telah ditembusnya Shakonmaku oleh meteor raksasa tersebut, kini membuat harapan satu-satunya yang mereka miliki menjadi lenyap. Begitu pula dengan para Stand Leader, termasuk Yugram yang saat itu tengah bersama Yang Mulia Yuhava. Saking khawatirnya, Yugram pun segera menyuruh para anak buahnya untuk segera melindungi Yuhava. Namun tampaknya kedatangan meteor raksasa itu sama sekali tidak membuat Yuhava gentar sedikit pun. Sebaliknya, dengan tenang Yuhava tetap berdiri dari atas hingga sana seakan merasa bahwa dirinya akan baik-baik saja. Sementara itu, pelaku dari kepanikan ini semua, Grammy, terlihat dirinya merasa begitu puas terhadap apa yang telah diperbuat. Merasa dirinya adalah orang yang satu-satunya akan selamat, Grammy pun kini mengejek Zaraki yang menurutnya tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Namun mendengar ocehan Grammy tersebut dengan ekspresi yang terlihat kegirangan, Zaraki pun sepertinya akan melakukan sesuatu untuk bisa menahan meteor raksasa itu. Sambil meloncat ke arah meteor raksasa, Zaraki pun mulai mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari Zanpakutonya yang bernama Nozarashi. Kini di hadapan meteor raksasa, dirinya telah bersiap melancarkan sebuah serangan yang dapat menghancurkan penyebab dari kepanikan yang saat ini terjadi. Sesaat Zaraki mengaktifkan Shikai Nozarashinya, dari arah bawah seolah takjub dengan apa yang dilakukan kaptennya, Yachiru pun mengingat kembali hari di mana dirinya bertemu dengan Zaraki.
Dalam ingatannya, kita pun diperlihatkan pada Yachiru yang masih balita tengah menghampiri pedang yang digenggam oleh Zaraki. Dengan tatapan polosnya, terlihat sepertinya Yachiru begitu tertarik akan pedang Zaraki yang tengah berlumuran darah. Merasa ada yang berbeda dari sosok Yachiru, saat itu Zaraki pun lantas memberikan nama padanya dengan panggilan nama Yachiru. Bisa dibilang hari itu adalah hari di mana dua insan yang tengah tersesat membentuk sebuah ikatan. Kembali pada Zaraki yang hendak menahan meteor raksasa. Terlihat saat itu secara mengejutkan, meteor raksasa yang digadang-gadang mampu menghancurkan Seiretei kini tiba-tiba saja meledak di udara hingga hancur berkeping-keping. Dan dari balik ledakan itu, akhirnya kita pun diperlihatkan pada wujud Shikai Zaraki yang telah menghancurkan meteor raksasa. Terlihat sebuah pedang besar di tangannya itu seolah menggambarkan betapa besarnya kekuatan yang dimiliki oleh Zaraki saat ini. Di awal chapter 578 ini memperlihatkan pecahan meteor yang kini mulai terpencar ke segala penjuru Seiretei. Di sisi lain, melihat meteor raksasanya kini telah dihancurkan dengan mudah, lantas membuat Grammy pun terkejut dan meneriaki Zaraki sebagai seorang monster. Sementara itu, mendengar ucapan dari Grammy tersebut tampaknya membuat Zaraki sedikit puas. Dengan gagahnya, dia pun mengatakan bahwa saat ini tidak ada yang tidak bisa dia potong dengan pedangnya. Akan tetapi, meskipun sempat frustasi dengan apa yang dilakukan oleh Zaraki, tampaknya tidak lantas membuat Grammy menyerah begitu saja. Kini, dalam sekejap mata, dirinya mampu melipat gandakan dirinya sendiri hingga menjadi sangat banyak. Sambil mengepung Zaraki dengan kloningannya, Grammy pun mencoba menciptakan sesuatu yang dapat mengalahkan Zaraki yang menurutnya sangatlah kuat. Dan benar saja, dengan mengimajinasikannya bersama para cloning, akhirnya Grammy mampu menciptakan sebuah gerbang luar angkasa yang mampu menelan Zaraki ke dalamnya. Dan seperti yang diharapkan oleh Grammy, tiba-tiba saja tubuh Zaraki mengeluarkan percikan darah seolah tak kuat menahan tekanan yang ada di dalam luar angkasa itu. Sambil tertawa kegirangan, Grammy pun menjelaskan bahwa ketika berada di dalam luar angkasa, cairan yang berada di dalam tubuh Zaraki perlahan akan menguap dari bola mata dan mulutnya. Begitu pula jika Zaraki berusaha bernafas, maka paru-parunya akan hancur bersama dengan tubuhnya sendiri. Namun di tengah penjelasan Grammy tersebut, tiba-tiba saja dirinya telah tertebas oleh pedang milik Zaraki hingga mampu membelah tubuhnya menjadi dua. Rupanya saat itu Zaraki telah berhasil menahan rasa sakit di dalamnya sampai mampu keluar dari dimensi luar angkasa. Namun tampaknya sosok yang telah ditebas oleh Zaraki tersebut ternyata hanyalah sebuah kloningan dari Grammy saja. Dan secara mengejutkan, kloningan itu pun tiba-tiba saja mengeluarkan sebuah cahaya layaknya bom dari dadanya. Dan tak hanya itu saja, kini para kloningan lain di sekitar Zaraki juga ikut melakukan hal yang sama sepertinya. Terlihat saat itu para kloningan itu pun mulai mendekati Zaraki seakan ingin melakukan bom bunuh diri terhadap dirinya. Dan benar saja, sambil memegang tubuh Zaraki secara serentak, akhirnya mereka berhasil meledakkan diri bersama-sama hingga menciptakan sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Sementara itu, melihat ledakan dahsyat yang kini mengenai Zaraki, tampaknya membuat Grammy berharap bahwa kali ini musuhnya itu bisa benar-benar tumbang akibat terkena ledakan itu. Namun rupanya dengan tubuh yang sudah terbakar hangus, nyatanya Zaraki mampu berdiri kokoh setelah menahan dahsyatnya ledakan yang terjadi padanya. Dengan kepulan asap yang masih menyelimuti dirinya, tampaknya Zaraki masih sanggup melanjutkan pertempuran melawan musuhnya. Di sisi lain, melihat hal itu, dengan ekspresi kepanikannya, Grammy pun menyebutkan bahwa sosok yang sedang dihadapinya adalah sosok seorang monster. Seakan tidak terima bahwa musuhnya itu lebih kuat darinya, sambil hendak melancarkan serangan, Grammy pun mulai mengimajinasikan dirinya untuk menjadi kuat seperti Zaraki. Namun sayang, secara mengejutkan di tengah membabi butanya Grammy, tiba-tiba saja tubuhnya hancur seakan tak kuat menahan kekuatan yang tengah diimajinasikannya. Terlihat dengan tubuh yang telah membesar, kini tubuhnya mulai memercikkan darah seolah tak sengaja menghancurkan dirinya sendiri. Sadar dengan apa yang tengah terjadi kepada Grammy, Zaraki pun berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Grammy merupakan tindakan yang sangat bodoh. Sambil menatap Grammy yang tengah terjatuh, Zaraki pun sangat menyayangkan jika monster yang diimajinasikan Grammy justru malah membunuhnya sendiri. Pada awal chapter 579 ini memperlihatkan kondisi Grammy yang saat itu tengah terkapar penuh luka akibat kesalahan imajinasinya sendiri. Dalam kondisi yang masih sadar, di hadapan Zaraki, dia pun mengakui bahwa meskipun kekuatan imajinasinya sangatlah kuat,
Tapi ternyata tubuhnya itu tidak bisa menopang kekuatan dahsyat milik Zaraki. Oleh karena itu, saat ini Grammy pun mengakui bahwa dirinya dan imajinasinya telah dikalahkan. Dengan tubuh yang saat itu mulai memudar, dia pun berkata bahwa baru pertama kali ini dirinya sangat ingin memenangkan pertarungan. Terlihat sesaat tubuhnya kini tengah memudar, dari dalam kepalanya telah muncul sebuah otak yang terbungkus oleh wadah berbentuk kubah. Otak itu tampaknya merupakan sumber dari imajinasinya yang sedari tadi terus digunakan selama pertarungan. Seolah telah mencapai batas imajinasinya, kini tubuh yang juga merupakan bagian dari imajinasinya itu perlahan mulai menghilang. Hingga akhirnya tepat di hadapan Zaraki, saat ini hanya tersisa sebuah otak mati yang sudah tidak memiliki tubuhnya lagi. Bersamaan dengan itu, seakan mengikuti penciptanya yang telah tumbang, kini benteng batu raksasa yang menjadi panggung pertarungan pun perlahan mulai rubuh. Tak berselang lama dari itu, Zaraki yang saat ini telah berhasil memenangkan pertarungan, tampaknya mulai merasakan dampak dari pertarungan yang memaksanya bertarung habis-habisan. Terlihat saat itu Zaraki memuntahkan banyak sekali darah dari mulutnya akibat organ dalam yang kini telah hancur. Di tengah kesakitannya itu, tiba-tiba saja Zaraki pun mulai teringat dengan sosok wakil kaptennya Yachiru yang sebelumnya sempat meninggalkan pertarungan. Terlebih saat itu dirinya telah menemukan lencana wakil kapten Yachiru yang tergeletak di tanah, yang mana membuatnya semakin khawatir tentang apa yang telah terjadi kepada Yachiru. Di sisi lain, rupanya di tempat itu kini telah datang para pasukan Shinigami yang merupakan anggota Divisi 11. Mengetahui bahwa kaptennya telah berhasil memenangkan pertarungan, mereka pun mulai bersorak-sorai meneriakkan nama kaptennya. Sementara itu, sadar bahwa anak buahnya kini telah hadir di sana, Zaraki pun lantas menyuruh mereka untuk segera mencari di mana keberadaan Yachiru saat ini. Mendengar kaptennya telah memberikan perintah, sontak membuat para pasukan Shinigami itu pun langsung bergegas mencari di mana Yachiru berada. Namun belum sempat mereka pergi jauh, tiba-tiba saja muncul sebuah petir besar menyambar mereka hingga mampu menghanguskan mereka semua. Dan di akhir panel, kita pun diperlihatkan pada sosok yang merupakan pelaku dari sambaran petir tersebut. Mereka adalah para Steaniter wanita yang berjumlah 4 orang. Yang mana sepertinya saat itu mereka telah bersiap menghabisi Zaraki yang tengah babak belur akibat pertarungan sebelumnya. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana akhir dari pertempuran Shinigami melawan para Queens ini. Kira-kira bagaimana nasib Zaraki setelah dirinya dihampiri oleh 4 orang Steaniter sekaligus? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.